Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada guru kita selaku sahibul bait, pimpinan Majlis Ta'lim Ar-Raudhah Al-Habib Abdullah bin Hud Al-Attas beserta keluarga besar dan jamaahnya, orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Syekhan bin Mustafa Al-Bahar, Bapak Lura dan jajarannya, dan segenap para tokoh yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya manusia mulia. Tidak ada manusia yang paling mulia kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diundang oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia ini. Insya Allah dengan berkah kita memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada kita dunia wal akhirah. Saudara-saudara hadirin, memperingati Maulid Nabi merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah, karena kita telah dihadiahkan oleh Allah seorang manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang disayang oleh Allah. Bahkan Allah ciptakan dunia dan isinya, syurga dan neraka, langit dan bumi, disebabkan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kalau kita mau berbicara kemuliaan Nabi Muhammad sampai hari kiamat tidak akan selesai untuk membeberkan atau menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi satu dua daripada kemuliaan Nabi Muhammad insya Allah saya akan sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Saudara-saudara, Nabi Muhammad orang yang paling baik ibadahnya, Nabi Muhammad yang paling mulia akhlaknya, Nabi Muhammad orang yang paling disucikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya bebas daripada ibadah. Tidak pernah Nabi Muhammad terlepas daripada hubungannya kepada Allah. Bahkan di luar sholat wajib, di luar sholat sunnah, Nabi Muhammad setiap malam sujud kepada Allah, melakukan sholat malam dengan tangisan yang sangat mendalam. Bahkan pernah dipergoki oleh putri beliau Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa ayahku tiap malam menangis? Menangis yang sangat mendalam, yang memilukan hati. Satu saat Siti Fatimah gak kuat, begitu ayahnya salam, memberi salam setelah sholat tahajud, dipeluk pundaknya oleh Fatimah Zahra sambil berkata, wahai ayah, apa yang menyebabkan ayah menangis tiap malam? Ada apa dengan ayah? Dijawab oleh Rasulullah, aku menangis bukan karena manusia, aku menangis bukan karena saya gak punya duit, aku menangis bukan saya gak punya makanan, tapi aku menangis karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat cinta kepada aku, Allah sangat sayang kepada aku, Allah sangat memberikan kemuliaan kepada aku. Bahkan seluruh anbiya, seluruh rasul, akulah orang yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan Allah? Aku sujud semata-mata ingin menyatakan aku
aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika turun firman Allah yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Datang seorang badui bertanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ya Sayyidina Ali wa ya Imamuna Ali, saya mau tanya, kalau Allah menyatakan di dalam Al-Quran sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, seagung apa akhlaknya Nabi Muhammad? Sebesar apa akhlaknya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, kalau anda ingin tahu besar dan agungnya akhlaknya Nabi Muhammad, silakan anda keluar dari rumah. Depan rumah Sayyidina Ali itu ada padang pasir, ada lautan pasir. Kata Sayyidina Ali, kamu meterin, kamu ukur berapa lebarnya lautan pasir, berapa panjangnya padang pasir, kemudian kamu ambil itu pasir, kamu hitung satu persatu, niscaya kamu akan tahu akhlaknya Nabi Muhammad. Orang Badui berkata, aku tidak sanggup ya Ali untuk mengukur besarnya lautan pasir, menghitung butir-butiran pasir, saya nggak akan sanggup. Tapi tolong beritahukan kepada aku, apa di antara akhlak Nabi Muhammad yang sangat menonjol? Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadhu, merendah. Tidak pernah Nabi mengaku besar. Nabi Muhammad suci, maksum, tidak ada kesalahan dalam diri Nabi Muhammad, tidak ada kekurangan dalam diri Nabi Muhammad. Nabi pernah menjadi seorang anak-anak seperti anak-anak yang ada, tapi tidak sama. Nabi pernah menjadi remaja, tapi nggak sama dengan remaja yang ada. Nabi pernah menjadi dewasa, tidak sama dengan dewasa-dewasa yang ada. Nabi Muhammad difilter dan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan menjadi contoh umat sealam dunia. Sehingga turun firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad contoh suri teladan yang terbaik. Tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada perangai yang terbaik kecuali akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi setiap hari tidak kurang 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sendiri menyatakan, memerintahkan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawmi atamarrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Bukan cuma sekedar baca istighfar, bukan sekedar kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau cuma itu banyak kita yang membaca istighfar sampai jumlah ribuan. Ini taubatan nasuh. Pertanyaan kita, apa sih dosanya Nabi Muhammad? Apa sih kekurangan Nabi Muhammad? Apa sih kesalahan Nabi Muhammad? Sudah tertulis dalam kitab Maulid Simtuturar, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak pernah berbicara kecuali yang baik. Nabi tidak pernah berkata kecuali yang menyenangkan. Dan Nabi tidak pernah berbuat sesuatu kecuali yang ma'ruf, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita manusia biasa, kita tidak mendapat wahyu, kita tidak maksum, kita penuh dengan kesalahan. Pernahkah kita bertobat setiap hari? Sujud kepada Allah, menangis, mengakui dosa-dosa kita, mengakui kekurangan kita. Maaf saudara-saudara, tanpa kita tobat kepada Allah, tanpa memaksakan diri untuk sujud tobat kepada Allah, bagaimana kalau mati datang menjemput kita sedangkan kita dalam keadaan kotor? Dan jangan ragu dengan pengampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah sayang kepada kita sebagai umat Muhammad, sampai Allah tiap hari mengumumkan dalam ucapannya yang disebutkan dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum tuhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dzunubakum fastaghfiruni aghfir lakum. Hai hambaku, sesungguhnya engkau siang dan malam selalu berbuat dosa dan kesalahan kepada aku. Mintalah ampun kepada aku, sebesar apapun kesalahanmu, aku akan ampuni. Aku Tuhan Maha Pengampun. Saudara tahu, Nabi Muhammad selalu berdoa, memohon, mengemis, meminta kepada Allah untuk kita.
Ya Allah, kalau engkau cinta kepada aku, engkau sayang kepada aku, jangan kau jadikan umatku seperti umat-umat di zaman Bani Israel. Umat Nabi Musa kalau mau tobat bukan dengan istighfar, bukan dengan sujud dan menangis, harus menjatuhkan diri dari bukit yang paling tinggi dan gunungnya nggak ada pohon, nggak ada tanah, terbuat dari batu-batu tajam. Jatuhkan diri dari atas sampai hancur kepalanya, sampai tewas, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat umat Nabi Muhammad, sampai diberi kebebasan untuk bertobat, terakhir ketika roh ada di tenggorokan. Kalau rohnya masih ada di lutut, diampuni. Kalau rohnya ada di pusar, masih diampuni. Kalau rohnya ada di dada, masih diampuni. Tapi kalau sudah rohnya sampai di tenggorokan, Allah tutup pintu tobat untuk umat Muhammad. Ini bukti kebebasan umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad takut kalau umatnya mendapat kutukan, mendapat laknat seperti umat-umat zaman Bani Israel. Maaf, cuman gara-gara mancing di hari Sabtu dikutuk jadi monyet, jadi babi. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad tiap Jumat ninggalin Jumat hanya gara-gara mancing, tapi nggak dikutuk jadi babi, jadi monyet. Tapi ditunggu tobatnya, masih ditunggu ampunannya, masih ditunggu kesadarannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab siapa? Sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, majlis seperti inilah majlis yang mengantarkan dan mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Habib Abdu mengadakan majlis seperti ini, merayakan Maulid Nabi di tempat ini, tujuannya tidak lain supaya kita jangan terlepas dari Nabi Muhammad. Saudara-saudara, saya takut. Apa yang saya takuti? Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Nabi langsung bertanya, ya Jibril atanzilu ba'di. Hei Jibril, apakah engkau akan turun ke dunia ini setelah aku tiada? Dijawab oleh Jibril, benar ya Rasulullah, aku akan turun kembali ke dunia, bukan membawa wahyu, bukan membawa ajaran, tapi akan mencabut mutiara-mutiara yang ada di dalam diri umatmu. Apa yang pertama dicabut oleh Jibril? Raf'ul mahabbah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah, dicabutnya cinta manusia kepada Rasulullah, dicabutnya rasa cinta kita kepada Islam, dicabutnya rasa cinta kita kepada Quran. Makanya nggak heran kalau ada orang menghina Nabi dibiarkan, emang sudah nggak cinta sama Nabi. Nggak heran kalau ada orang nginjek Quran dibiarkan, karena mereka sudah tidak peduli kepada Quran, karena di hatinya tidak ada kecintaan kepada Al-Quran. Saudara-saudara, seandainya orang Muslim di Indonesia cintanya kuat, cintanya kokoh, tidak mungkin ada orang berani menghina Nabi Muhammad. Satu penghina Nabi Muhammad sampai hari kiamat orang bakal dihukum atau dipenggal. Tapi lihat sekarang, menghina Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah. Padahal kalau kita lihat TNI-nya Muslim, polisinya Muslim, presidennya Muslim, wakilnya kiai, tapi tidak ada kata-kata untuk bertindak bagaimana menghabisi atau memberi hukuman kepada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Ingat saudara, dunia diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Rezeki yang antum makan ini diturunkan untuk umat Nabi Muhammad, wasilah Nabi Muhammad. Begitu dihina Nabi Muhammad, kira-kira Allah marah atau tidak? Allah marah atau tidak? Kalau Allah sudah marah, jangan salahkan apa yang akan terjadi di negeri kita. Jangan salahkan apa yang akan terjadi di Indonesia. Kalau sudah Nabi Muhammad dihina, saudara-saudara, tidak sedikit Allah turunkan azab kepada para penghina Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, dirayakan Maulid, diperingati Maulid, supaya antum tetap mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kalau antum sudah cinta kepada Nabi Muhammad, pasti antum bisa cinta kepada Allah. Kalau antum sudah cinta kepada Allah, antum bisa cinta kepada syariatnya Allah. Kalau antum sudah cinta syariatnya Allah, antum akan bisa menghormati orang-orangnya Allah. Siapa itu?
Mereka adalah para aulia wassalihin yang alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada. Ini Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, beliau salah satu keturunan daripada Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mendapatkan mandat dan madat daripada Habib Abdullah, dan insya Allah kehadiran ini, beliau ini, tempat ini keberkahan dan rahmat untuk kampung kita, bahkan untuk seluruh Indonesia. Dan doa yang tadi disampaikan oleh beliau mudah-mudahan mewakili apa yang kita minta. Saya yakin yang hadir ini punya hajat, saya punya hajat, antum punya hajat, ibu-ibu punya hajat, yang susah, yang punya utang, yang kepengen ini, kepengen itu, lewat doa Habib Abdurrahman insya Allah dikabulkan. Terlebih-lebih Habib Syekhan hadir di tempat ini, beliau seorang wali. Saudara-saudara, orang bisa cinta wali tergantung kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi menjamin dalam ucapannya, inna lillahi ibadah in ashu su'ada wa in matu syuhada. Qila manhum ya Rasulullah? Qala rajulun yuhibbul awliya wa rajulun aktharu salata alayya wa rajulun la yahkidu ala akhil muslim. Kata Nabi, hamba Allah ini ada golongan yang kalau hidup pasti bahagia. Allah akan membahagiakan kita atas janji Nabi Muhammad, dan kalau meninggal dunia dijamin mati syahid. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, rajulun yuhibbul awliya, orang yang mencintai wali. Kenapa wali harus dicintai? Karena Allah punya manusia-manusia yang disebut rijalullah, orang-orangnya Allah. Siapa mereka itu? Mereka yang memiliki ketakwaan di atas rata-rata, mereka memiliki keimanan di atas rata-rata, sehingga diabadikan oleh Allah dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-walinya Allah orang yang gak pernah susah, gak pernah takut dan khawatir terhadap kehidupannya. Kenapa? Karena imannya lebih daripada imannya orang awam, takwanya lebih daripada takwanya orang biasa. Mereka memiliki khaufullah, memiliki ketergantungan hatinya kepada Allah, dan hatinya selalu mempersiapkan bagaimana nanti saya kalau dibangkitkan di akhirat, bagaimana nanti kalau saya ketemu Nabi Muhammad. Makanya para aulia Allah yang ada di dalam dadanya cuma dua, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kalau ada orang ngaku wali, hatinya nggak ada Allah, nggak ada Nabi Muhammad, palsu, saudara-saudara. Kenapa? Karena hati orang mukmin selalu ada Allah Muhammad. Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, kalian tidak bisa mencintai Nabi Muhammad, kalian tidak bisa mencintai para wali-walinya Allah kalau kalian memiliki hati tidak ada Allah, tidak ada Muhammad. Alhamdulillah, antum walaupun masih muda, masih remaja, tapi antum sudah menampakkan mahabbahnya kepada wali, bertanda di hati antum ada Allah, ada Muhammad. Ini nanti yang menyelamatkan kita di akhirat, ini yang menyelamatkan kita di kubur, ini yang membuat para malaikat yang serem-serem hormat kepada kita. Kenapa? Hatinya dibuka, ada Allah, ada Muhammad SAW. Kemudian apa kata Nabi? Orang-orang ini dijamin kalau mati syahid. Siapa mereka itu? Satu, orang yang cinta wali. Kedua, orang yang banyak sholawat. Yang ketiga, rajulun la yahkidu ala akhihil muslim, orang yang gak pernah hasud kepada saudaranya, gak pernah dengki kepada saudaranya. Kalau masih ada dengki, orang tersebut tidak termasuk jaminan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, iblis laknatullah tadinya 80.000 tahun sujud kepada Allah, dan iblis diberi ilmu oleh Allah sampai para malaikat belajar kepada iblis. Kalau bahasa kita, sempat jadi penasihatnya para malaikat. Setiap iblis mengajarkan sesuatu, malaikat paham. Tapi kenapa Allah laknat? Pertama, dia sombong, angkuh terhadap Nabi Allah Adam. Ya Adam, anak kemarin diciptain dari lempung, saya dari api. Tapi iblis lupa siapa yang memerintahkan sujud, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, dia hasud kepada Nabi Muhammad, dia iri kepada Nabi Muhammad.
Makanya sampai Allah nyatakan, Allah beritakan ketika dilahirkan Nabi Muhammad, seluruh makhluk Allah baik di laut maupun di udara, baik di dalam tanah, sekecil apapun bergembira, bersenang-senang, bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, kecuali iblis laknatullah bersama bala tentaranya. Makanya jangan heran kalau zaman sekarang orang nggak demen Nabi Muhammad. Jangan heran kalau zaman sekarang ada orang nggak demen Rasulullah, nggak demen maulid, nggak demen orang mengagungkan Nabi Muhammad. Jangan heran, karena iblis di akhir zaman sudah berwujud jadi manusia, sesuai yang dikatakan oleh Allah dalam Quran, minal jinnati wan nas. Apa kata Nabi? Nanti akan datang saya rujuk di akhir zaman, di akhir zaman orang yang berwujud manusia mengaku anak-anak Adam, saya anak Adam, tetapi mentalnya, rohaninya 100% setan. Sudah. Apa ciri-cirinya? Ya'muruna bil fahsya wa yanhauna 'anil ma'ruf. Selalu menyuruh orang berbuat jelek, maksiat dibiarin, persinahan dibiarin, orang judi dibiarin. Coba orang sholawat bid'ah, orang maulid bid'ah, orang zikir bid'ah, orang pakai jenggot sunnah katanya goblok, orang pakai wangi-wangian katanya bau mayit, dan lain sebagainya. Setiap kita melakukan sunnah selalu diganggu, melakukan wajib diganggu. Maaf, kadang-kadang kita mau nyantrenin anak, masih ada yang datang. Kalau nyari pesantren, cari pesantren yang ada sekolahnya, supaya nanti kalau jadi kiai modern, tahu ilmu dunia, tahu ilmu ini ilmu itu. Nggak usah masuk pesantren salafi yang cuman kitab kuning. Ini setan, ini setan. Saya nggak melarang antum belajar ilmu pengetahuan umum, tapi bagi saya cukup dalam agama, ilmu dunia akan ikut kepada ilmu akhirat. Di Indonesia ini orang pintar nggak laku, Pak. Habibie profesor doktor bisa bikin pesawat, nggak laku, lakunya di Jerman. Di kita enggak. Tapi lihat para santri-santri yang mengikuti cara-cara salafus soleh, di mana berada, di mana pemerintah butuh, diajak untuk berdoa bersama, memohon kepada Allah. Artinya apa? Santri yang belajar agama diberi kemuliaan. Ingat saudara-saudara, jangan pernah saudara butuh dunia selama saudara masih berjuang untuk akhirat. Saudara berjuang untuk agama. Apa kata Nabi? Man amila li dinihi kafahullah amrahu. Siapa orang yang berbuat sesuatu untuk agamanya, man amila li dinihi kafahullah amra dunyahu. Siapa orang yang berbuat untuk agamanya, dicukupin dunianya. Sekarang saya mau tanya, orang kaya sama kiai, orang kaya sama ustaz. Saya mau tanya, kaya mana kira-kira? Orang kaya punya pabrik dibandingkan sama kiai, kaya mana? Kaya kiai. Apa buktinya? Kiai nggak punya sawah, bisa punya istri 2. Betul nggak? Coba tuh yang punya pabrik, punya jalan tol, boro-boro istri 2, istri 1 aja udah kayak malaikat Israel. Pulang, iya mah punya duit usaha, sini mama yang pegang. Papa cukup duit 500.000 buat beli bensin, buat jalan tol, buat beli rokok. Selain itu tidak bisa. Goblok amat orang kaya. Dia yang nyari duit, dia jadi pembantu bininya. Betul apa tidak? Kenapa? Karena mereka tidak pernah berbuat sesuatu untuk agama Allah. Betul apa tidak? Orang kaya kalau sedekah pengen disebut, ya kan? Apalagi musim-musim kampanye, musim-musim pemilihan, nyumbang masjid supaya kepilih. Nggak kepilih karpetnya dibawa pulang. Iya banget begitu. Nggak kepilih semuanya dibawa pulang. Kenapa? Dia beramal bukan untuk Allah, hanya untuk kesenangan dunia. Dia lupa umur manusia itu diukur oleh Allah antara subuh ke dohor, antara dohor ke asar, antara asar ke maghrib, antara maghrib ke isya. Maka oleh karena itulah, lempengkan hati kita, luruskan hati kita, ikuti orang-orang yang soleh supaya agama kita kuat di dalam hati kita. Alhamdulillah, tempat ini tempat mulia. Habib Abdullah bin Hud Al-Attas, beliau masih muda. Saya kenal paman beliau, saya kenal ibu beliau, dan insya Allah beliau tergolong orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah tadi,
yaitu mendapatkan hidup bahagia, mati syahid karena kecintaannya kepada wali Allah, tawadhu kepada wali Allah. Alhamdulillah, Habib Abdurrahman Al-Haddad dari Banten datang kemari. Ini nggak mudah. Beliau bukannya orang yang polos begitu, dia tahu yang undang siapa. Belum tentu orang yang punya duit undang beliau datang. Kenapa? Karena wali punya CCTV, ini orang bener atau enggak, ini bengkok atau lurus, dia tahu. Ternyata Habib Abdullah bin Hud Al-Atas termasuk orang yang lurus hatinya. Habib Syekhan berapa kali datang kemari, Habib Abdurrahman, besok mungkin ada wali-wali yang lain bakal datang kemari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.